Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tema kita di Jumat Agung 2024 pada tanggal 29 Maret adalah Aku Cinta Kamu. Satu tema yang saya mau sampaikan kepada saudara, Aku Cinta Kamu, adalah tema yang saya mau sampaikan di Jumat Agung ini. Saudara, sebelum saya menyampaikan tentang Aku Cinta Kamu, saudara, mari kita lihat sedikit mengenai apa yang disebut dengan kematian Yesus. Jumat Agung itu berhubungan dengan satu Jumat khusus. Kenapa disebut agung? Karena Sang Raja Tuhan di atas segala Tuhan itu mati di atas Golgota tebus dosa kita. Namun sebelum saya menjelaskan, membaca ayat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-32 lanjut pada pasal 3, ayat 33 sampai 46. Saudara-saudara lihat ini sebentar. Saya coba buka di YouTube dan saya agak sedikit terganggu dengan saudara-saudara kita, khusus seorang bernama Ustadz Dondi Tan, satu ustadz yang sekarang lagi terkenal, yang menghantam kekristenan dengan begitu, kalau saya boleh bilang begitu mudahnya orang Kristen bisa dihantam. Karena begini saudara, menurut Dondi Tan, dia bertanya kepada seorang wanita di dalam satu videonya. Dia bilang begini, saudara dengar baik-baik ini, sehingga kalau saudara dapat pertanyaan ini, saudara bisa menjawabnya. Ustadz Dondi Tan ini adalah seorang mu'alaf, seorang yang mantan Kristen juga. Dia mengatakan seperti ini, katanya juga dia mantan pendeta. Dia bilang begini, dia bertanya kepada wanita itu begini, pertanyaannya sederhana, begini, katanya Yesus mati di atas kayu salib untuk tebus dosa kita, betul? Lalu wanita itu menjawab, ya, Yesus mati untuk menebus dosa. Lalu dia tanya begini, kalau engkau ada di situ, masa engkau tidak kasihan? Intinya begitu, kalau engkau kasihan, masa engkau biarkan Yesus mati? Lalu dia tanya lagi, kalau engkau ada di situ 2000 tahun yang lalu, kalau engkau mundur sebentar, dia tanya wanita ini, kalau engkau ada di situ waktu Yesus disalibkan, kira-kira mana yang engkau akan tolong? Engkau akan bantu orang Romawi supaya bunuh Yesus, supaya Yesus punya kematian bisa menebus dosamu, atau kamu bantu Yesus turunkan Yesus? Ini pertanyaan yang orang bilang sulit-sulit gampang. Kalau dia mengatakan bahwa saya akan bantu orang Romawi bunuh Yesus supaya cepat mati dan dosa kita ditebus, maka dia sedang menjawab dengan cara yang salah pertama. Tapi yang kedua, itu akan membuat orang-orang Kristen marah. Kenapa kamu mau bantu orang Romawi? Tapi kalau dia jawab seperti ini, bahwa Yesus mati, saya pergi tolong dia, maka penebusan pun tidak terjadi. Lalu dia berkata begini, demikian dengan Yesus, bagaimana Yesus mau tebus? Kalau seandainya hari itu kamu kasih turun dia, maka Yesus tidak pernah bisa menyelamatkan. Begini saudara, jawaban saya sederhana, begini saudara, yaitu begini, manusia kalaupun dia ganti Yesus di kayu salib, pertama-tama manusia tidak bisa benar-benar menebus dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia itu orang berdosa. Karena itu yang mati di atas kayu salib harus yang kudus, yaitu Allah sendiri. Itu sebabnya Allah memilih menjadi manusia yang kudus itu, lalu dia mati. Nah, banyak kali orang bilang, masa Tuhan mau mati? Tuhan kita tidak mati. Yang mati manusianya. Tuhan jadi manusia, manusianya yang mati, Tuhannya tidak pernah mati. Mengerti ya? Jadi Yesus harus mati. Pertama karena nubuatan Tuhan. Yang kedua, karena memang Yesus harus mati, karena memang itu rencana Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa menebus manusia, hanya Tuhan yang bisa menebus manusia. Nah, mari kita mulai belajar apa yang saya sebut dengan tema Aku di sini adalah Tuhan cinta kamu. Lukas 23 ayat 32 sampai ayat 46. Sebenarnya saya mau baca semua, tapi menyingkat waktu, saya ingin membahas lebih banyak. Karena itu saudara perhatikan ini. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Saudara tahu bahwa, coba mundur kembali ke gambar tadi di poin pertama, maka saudara akan melihat ada 3 gambar di sana. Ada 3 ya, ada Yesus di tengah, ada orang di samping kiri, dan ada penjahat lagi satu di samping kanan. Nah, sudah kembali pada tadi saya katakan, saudara lihat ini. Nah, sekali lagi ada ustadznya mengatakan begini, kalau saudara baca firman Tuhan, orang yang mati di atas kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Nah, mereka bilang begini, bagaimana Yesus mau menyelamatkan kita? Dia saja terkutuk oleh Allah. Nah,
para ustadz mengambil beberapa ayat yang mengatakan bahwa yang tergantung di atas kayu salib adalah yang terkutuk. Berarti Yesus tidak layak menebus kita karena dia sendiri dikutuk Allah. Nah, apakah begitu? Karena dia seorang penjahat, dasarnya karena Yesus disalib juga sama-sama penjahat. Berarti Yesus ini bukan orang benar katanya. Saya kasih tahu saudara, perhatikan baik-baik kata ini. Kalau saudara baca ayat 32 dikatakan begini, perhatikan kata ini. Dan juga digiring dua orang penjahat maksudnya. Tapi ada kata apa yang saya tebalkan di sini? Lain. Saudara, kalau baca Alkitab kayaknya biasa ya, kata lain. Ini dua penjahat, seolah-olah dia bilang lain dengan Yesus yang di tengah-tengah ini. Dia lain. Karena begini saudara-saudara, lain. Mari kita lanjut. Sorry, situ. Kalau saudara lihat lain itu dalam bahasa Yunani, lain itu ada dua kata. Satu alos, bilang alos. Alos ini artinya begini, menunjuk pada yang lain dari jenis yang sama. Itu alos. Jadi waktu dia katakan ini adalah dua penjahat ini lain dari Yesus, dia tidak menggunakan alos yang berarti menunjuk pada yang lain dari jenis yang sama. Maksudnya begini, saudara. Saya kasih contoh. Meja dan kursi, khusus meja kayu yang saya maksudkan ya. Meja kayu itu beda tidak dengan kursi kayu? Beda, betul ya? Satu meja, satu kursi. Kalau saudara mengerti, iya, saya tahu. Saudara, satu meja, satu kursi, beda tidak? Beda, tapi jenisnya sama, yaitu dari kayu. Nah, kata yang digunakan pada kata lain, penjahat ini lain dengan Yesus, adalah bukan kata yang tadi, alos tadi, dari apa? Menuju pada yang lain dari jenis yang sama. Beda, yaitu sama-sama dari kayu, atau lebih tepat begini. Ini meja. Maka dia bilang ini pada bentuk yang lain atau meja dengan kursi, tetapi jenisnya sama dari apa? Kayu. Tapi yang digunakan kata lain, perhatikan. Jadi kalau baca Alkitab saudara harus kuat supaya saudara mengerti. Lain itu dalam bahasa Yunani heteros. Bilang heteros. Heteros itu menunjuk pada yang lain dari jenis yang lain. Jadi saudara-saudara, itu seperti ini saudara. Saudara lihat antara gelas, bentuknya sudah beda dengan mimbar. Dari sisi bentuk sudah beda, lalu dari jenisnya berbeda. Satu dari keramik, satu dari besi. Sudah mengerti ya? Jadi waktu dia bilang begini, yang disalib itu diantaranya ada dua orang yang lain, itu berarti begini, dua orang ini jenisnya berbeda, jenisnya penjahat, sedangkan Yesus jenisnya kudus. Seperti sampai di sini. Jadi kalau saudara berdebat dengan orang atau saudara nonton, jangan cepat-cepat mengalah. Bayangkan kita baru satu kata lain saja, kita sudah bisa menjatuhkan mereka. Nah, saya tidak akan berapologet di dalam sini, tapi maksud saya supaya saudara mengerti. Jadi Yunani itu berbeda. Waktu dia bilang Injil yang lain itu, kalau ada yang menyampaikan Injil yang lain, terkutuklah dia. Injil yang lain itu bukan Injil yang mirip-mirip, tapi benar-benar berbeda. Nah, sudah, saya tidak akan bahas itu, tapi mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan. Saya baca dari Lukas 23. Ketika mereka sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang lain di sebelah. Saya tanya saudara, tahu tidak nama orang ini? Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dua penjahat ini, satu omong banyak, bilang lu Tuhan. Kalau lu Tuhan, selamatkan beta dan engkau sendiri. Lalu kalau saudara baca ayat selanjutnya mengatakan seperti ini. Tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau juga tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ketika kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara lihat itu, bahwa kalau orang bilang begini, nah kalau begitu orang yang mati untuk agama, kenapa dia tidak bisa menebus dosa? Maksud saya begini, kan pahlawan-pahlawan juga mati. Kenapa Yesus mati baru bisa tebus dosa? Karena ini dia katakan, alasan ini, kalau pahlawan dia bela ini negara, dia tidak bisa tebus dosa karena dia punya dosa. Manusia, dia pendeta sekalipun, dia tidak bisa tebus orang lain karena ada kesalahan, ada dosa. Yesus
bisa mati dan kematiannya sah untuk menebus dosa kita karena alasan ini. Yesus tidak pernah bersalah dan berdosa. Ngerti ya? Terus kita lanjut. 42, lalu ia berkata, Yesus, ini yang sebelahnya, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu ayat 43 menjadi dasar khotbah dan tema saya, aku cinta kamu, Tuhan cinta kita. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Oh, ini kata kunci yang saya akan jadi khotbah saya. Tapi mari kita baca, kalau saudara baca ayat terus, maka saudara akan menemukan bahwa pada akhirnya ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya, lalu dia mati. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya coba bawa kita untuk bisa pelajari dari ayat tadi, 43 tadi. Ayat 43 tadi berkata begini, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Kata ini sederhana, tetapi saya coba merenungkan dan saya dapat 4 hal Jumat Agung yang memiliki arti aku cinta kamu itu maksudnya apa? Mari kita lihat selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari ayat 43. Dia katakan kepada penjahat, dia tidak katakan kepada orang benar, tapi dia katakan pada penjahat itu, hari ini juga engkau akan hidup bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Wow, ini kata kunci yang luar biasa. Nah, mari kita lihat ayat 43. Sekali lagi saudara ingat ayat ini baik-baik. Bunyi ini akan saya ulangi di setiap poin. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini peristiwa terjadi di atas salib. Yesus berkata kepada orang itu, hari ini juga kamu bersama aku dengan aku di Firdaus. Nanti kalau kamu mati hari ini juga, kalau saya bikin bahasa kita sendiri, kalau kamu mati sekarang, kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus juga sekarang. Kira-kira begitu. Lalu ayat ini punya makna apa untuk kita? Kita masuk langsung pada poin pertama. Sudah lihat ini. Yang pertama, Jumat Agung sedang memberi kita makna pertama. Dengar baik-baik. Salib itu artinya kematian Yesus, betul? Kematian Yesus bicara tentang kasih dia kepada kita, yaitu kasih Allah yang sangat besar untuk kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang setuju katakan amin. Ini bukti bahwa kasih yang paling besar adalah kasih di atas salib, kasih di Golgota. Lain daripada itu, kasih itu tidak ada yang sebesar kasih Golgota. Makanya kasih ini dalam bahasa Yunani disebut agape. Kasih itu ada macam-macam. Ada kasih eros, kasih hawa nafsu antara seorang pacar dengan temannya. Kasih hawa nafsu eros. Ya. Tetapi makanya ada muncul kata erotik dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, tapi ada kasih yang paling besar, yaitu kasih agape. Kasih Allah, kasih yang dia kasih tanpa minta balasan. Itu kasih yang paling besar. Nah, tapi saya mau bilang begini, kalau saudara baca, mari kita lihat kembali. Kalau saudara baca di sini, saudara-saudara, kenapa ini kasih yang paling besar, saudara? Karena begini, saudara, kalau orang bela orang yang benar, itu biasa. Kalau ada teman kita baik, betul ya? Ada teman kita baik dengan kita, tiba-tiba dia ada masalah, entah keuangan, entah apapun, pasti kita bilang, beta pasti ada di lubung samping. Tetapi ada orang buat jahat, ada orang buat salah, lalu saudara bilang, beta akan bela dia. Ini sesuatu yang sulit untuk diterjemahkan, dan Allah melakukan itu. Waktu Anda dan saya berdosa, dia mati di atas kayu salib. Tadi saya bilang, ini bukti kasih yang paling besar. Kenapa? Karena salib itu bukan kayak sekarang yang kita pakai di leher ini. Kita pakai gaya-gaya kan? Salib ada yang kecil, ada yang besar, ada dari emas, ada dari kayu, ada dari batu, semua. Kita rasa bangga. Tapi pada zaman itu kalau engkau disalib, itu penghinaan. Mari kita lihat beberapa hal mengenai salib. Salib itu dianggap hukum atau dianggap hukum yang paling memalukan. Jadi bayangkan, salib itu hukum yang paling memalukan. Mungkin sekarang orang bilang kalau hukum tembak mati itu adalah hukum yang paling berat, maka pada waktu itu salib adalah bukan hanya sekadar yang paling berat,
tapi itu memalukan. Jadi kalau saudara dihukum dengan cara hanya dicambuk atau apapun, masih kurang memalukan. Tapi kalau saudara dihukum karena salib atau disalib, itu memalukan. Lalu yang kedua, saudara, ini adalah sebuah hukum Romawi yang pada intinya mau menyampaikan kepada kita bahwa kedua, ini akan dihukum kepada para budak. Jadi budak-budak tak salah, hukumnya tidak ada setengah-setengah, mati, tidak ada cara lain. Yang kedua, saudara, ini diperuntukkan bagi orang yang paling jahat. Itu sebabnya kalau saudara baca Injil, yang harus disalib sebenarnya bukan Yesus. Yang harus disalib sebenarnya siapa? Menurut catatan Alkitab, Barabas. Saudara tahu Barabas itu penjahat yang paling jahat pada zaman itu. Saya tidak tahu siapa di Indonesia yang paling jahat, tapi pada waktu itu Barabas. Tapi waktu dibawa ke Pilatus dan dibawa ke Herodes atau di mana saja, mereka pilih siapa? Yesus daripada Barabas. Bebas. Itu sebabnya nanti kita akan belajar, tapi saya tidak mau jelaskan ini. Saudara-saudara, Barabas karena ini penjahat paling terkenal, penjahat paling memalukan, dan dia harus dihukum dengan cara dipermalukan. Nah sekarang kita ini harusnya dipermalukan oleh dosa kita sendiri, tapi Tuhan bilang apa? Tidak, saya tidak mau engkau malu, saya tidak mau engkau mati, saya mau aku ganti di sana. Ini kasih paling besar, dan belum ada orang yang buat sesuatu untuk kita kecuali Yesus. Yang namanya teman. Itu sebab saya sering bilang begini, kalau di sini ada keluarga fam adu sama-sama, tapi satu jadi gubernur, biar potong saudara saudara. Orang tanya Bapak Pendeta, wali kota dan adu saudara, saya akan jawab, nenek pun nenek, baik pun anak. Tapi kalau dia masuk penjara, waktu ditanya, itu adu yang masuk penjara, tahu kotong jauh, saudara jauh. Dia rote selatan, beta rote barat. Kenapa? Karena yang dipermalukan kita tidak mau ada di situ, tapi Yesus lain. Kita ini mempermalukan segala sesuatu, tapi dia ganti di situ. Ini kasih yang paling besar. Jadi waktu dia mati, dia sedang bilang kepada penjahat itu, kamu harusnya mati dengan dipermalukan, tapi aku mati supaya kamu tidak dipermalukan. Aku mati supaya derajatmu yang hina itu diangkat tinggi jadi anakku. Salib itu mengerikan. Sudah sadar sekarang kasih Tuhan besar? Pertanyaan saya, apakah kasihmu juga sebesar kasih Tuhan? Banyak kali kita pilih-pilih untuk mengasihi Tuhan. Oh ini tidak menguntungkan saya, oh ini menguntungkan saya. Kasih, kalau Tuhan hanya dasar menguntungkan, dia tidak akan turun dari surga datang ke dunia. Karena tidak ada untung untuk tebus yang namanya jeriad. Apalagi tebus yang namanya Petrus makan roti dari Bapa tua, mujizat terjadi dari Bapa tua, lari menyangkal Tuhan. Tidak ada guna mati bagi Petrus, tapi itu yang saya sebut kasih yang besar. Jadi satu salib menunjukkan kasih yang amat sangat besar. Ada seorang menulis sebuah lagu Natal yang berkata, kalau lautan itu tinta dan setiap ranting adalah pena, maka tinta yang lautan itu dan ujung pena itu tidak pernah bisa menuliskan tentang kasih Allah. Saya ulangi lagi, ada orang menuliskan bahwa kalau lautan itu tinta dan setiap ranting itu adalah ujung mata pena untuk tulis kasih Allah itu, sampai ini laut kering sebagai tintanya, tidak bisa menggambarkan kasih Allah. Kalau begitu kasih Allah itu besar. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Ayo saudara, mari di hari ini, itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Kenapa kasih itu besar? Karena kasih itulah yang membuat dia jadi terkutuk. Lalu yang berikut, salib itu kutukan. Jadi kalau orang mati itu terkutuk. Nah kenapa Yesus mau terkutuk? Karena bentuk kasihnya dia tidak mau saudara terkutuk. Galatia 3:13 bilang begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Lihat, Yesus mau gantung di situ, tergantung di situ hanya untuk ganti saudara supaya saudara tidak terkutuk. Lalu terus kita lanjut pada ayat selanjutnya. Yohanes 3:16. Ini betul-betul bukti, betul kasih Allah itu besar.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi kata Alkitab apa? Kasihnya besar. Kenapa? Karena tidak semua orang mau mati bagi kutuk, tapi dia mau mati. Tidak ada seorang yang mau mati untuk sesuatu yang dipermalukan, tapi dia mau supaya kita tidak dipermalukan. Kita lanjut pada poin yang kedua. Saudara, apa artinya waktu dia katakan hari ini juga engkau hidup bersama aku di Firdaus? Sedang bicara tentang sekali lagi salib. Salib bicara kematian Yesus. Kalau kematian Yesus bicara tentang apa? Saat kita mati nanti, kita pasti ke surga. Ayat itu sedang bicara bahwa nanti kalau kita mati, kita pasti ke surga. Tapi yang juga berbicara tentang pengharapan akan masa ke depan dalam kekekalan. Saat yang lain masih mengatakan insya Allah. Orang itu mau masuk surga dan mereka tanya, yakin masuk surga? Insya Allah. Artinya mudah-mudahan. Tapi kekristenan tidak. Tadi Yesus bilang apa? Lihat, aku mati di atas kayu salib supaya kalau kamu juga mati penjahat, hari ini waktu engkau mati karena engkau percaya kepadaku, engkau mengimani kepadaku Yesus yang telah mati, maka hari ini juga engkau mati, engkau ke surga. Jadi salib sedang bicara bahwa orang percaya jangan takut mati, karena kita pasti menuju surga yang pasti. Amin. Itu sebabnya kalau saudara lihat kata firman Tuhan dalam Lukas 23 ayat 43 tadi, dia bilang sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Konteksnya apa? Di salib. Konteksnya apa? Ini penjahat mau mati. Berarti kalau kita mati, kita pasti ke surga. Yang setuju bahwa, yang percaya bahwa kalau kita mati kita ke surga, angkat tangan. Saudara yakin betul? Mati masuk surga? Berapa banyak yang mau ke surga? Amin. Berarti harus mati. Berapa banyak yang mau mati? Oh tidak. Tapi maksud saya begini, kalau Tuhan panggil kita nanti, jangan takut mati. Bapak Pendeta, saya tidak takut mati, hanya saya takut belum kawin sebelum mati. Tapi maksud saudara, mari kita lihat ini. Itu sebabnya saya suka dengan orang Kristen. Cara mereka menyampaikan itu, mereka menyampaikan dasarnya menurut saya adalah tadi Lukas 23 ayat 43. Selalu ada tulis begini. Kalau orang mati, selamat ke rumah Bapa, atau yang meninggal itu, ya, dia tulis apa? Selamat jalan ke rumah Bapa Margaret Panginan, keluarga besar almarhum Panginan, keluarga Panginan. Yang ditulis adalah apa? Selamat jalan ke rumah Bapa. Kenapa Anda tulis rumah Bapa? Karena pasti. Dari mana Anda pasti? Ayat itu bilang, hari ini mati, hari ini kita ada dengan Tuhan di surga. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, ini kepastian. Pulang ke rumah Bapa, bukan pulang ke tempat lain. Ada amin. Ada amin. Jadi kalau begitu saudara, mereka yang mati biarkan mereka pergi, karena mereka sudah pulang ke rumah Bapa. Kita yang harus berjuang supaya nanti kalau kita mati, kita juga pulang ke rumah Bapa. Lalu ada tulisan lagi yang saya suka. Bukan hanya itu, waktu pendeta meninggal, mereka tulis selamat jalan pendeta Dr. Jacob Nahwai MA, sampai jumpa di Yerusalem baru. Selalu orang Kristen itu saya suka. Kalau bukan ke rumah Bapa yang digunakan Yerusalem baru, apa artinya? Pasti ke surga. Jadi matinya Yesus tidak membuat kita ragu-ragu pergi ke surga. Amin. Jadi pas saudara tarik, semua mati itu. Kalau saya ada di itu, saya berharap kalau saudara tidak marah, saya bilang lanjutkan, karena engkau ke Yerusalem baru. Amin. Tapi coba saudara lakukan itu, keluarga potong saudara. Tetapi menurut kita, dia pasti begitu. Jadi nanti saudara, saya minta ya, waktu nanti saya mati nanti, oh ada yang goyang-goyang, jangan dulu Bapak. Tapi maksudnya kalau nanti saya mati, tolong minimal 2 tulisan ini saya mau saudara tulis ya, atau 3 ayat itu. 1, dan ayat ini belum pernah ya kita tulis di kuburan, di mana-mana. Rata-rata
hanya ambil Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau saya mati, saya pikir tadi Lukas 23 ayat 43 bagus. Hari ini juga engkau telah hidup bersama-sama aku dengan aku di Firdaus. Kalau tidak, pakai dua ini. Sampai jumpa di rumah Bapa. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Amin. Jadi Yerusalem, kalau saudara tidak sampai, kan kita ini berdoa kalau bisa lihat teman-teman pergi ke Israel, ke Yerusalem, kita iri. Tak usah saudara. Berdoa nanti kita ke Yerusalem yang sesungguhnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudara, yang ketiga saya mau cepat saja. Kan itu tidak. Kalau saudara lihat ini baik-baik, maka saudara percaya bahwa, maksudnya begini. Tadi Alkitab itu bilang begini apa? Hari ini juga kamu akan hidup bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu berarti begini saudara. Itu sebabnya maaf. Di gereja kami tidak merayakan apa yang disebut ibadat 3 hari setelah mati, 40 hari setelah mati. Saya harus jelaskan untuk kami orang Karismat, karena dasarnya tadi bikin apa 3 hari kuda ada di sana. Amin. Sekaligus menampar kita yang masih mempercayai bahwa yang mati datang omong-omong dengan kita, omong-omong dengan kita. Wih, tadi malam baik datang. Baik bilang apa? Ganti itu Anis pun nama dengan Mapoe, karena dia panas-panas tinggi terus, ganti dia. Stop, baik di surga. Ada amin. Jampi ko omong-omong dengan dia baik, lalu baik jawab ya. Hei, kok baik itu suara semudah sekali. Stop, karena dia sudah ada di mana? Supaya saudara sadar. Sekaligus ayat itu hantam kita. Amin. Woi Bapak, tadi malam dia datang, persis dia pun pakaian nih, kayak itu pakaian yang biasa datang gereja itu persis. Saya berharap itu lu pun nenek moyang. Tapi menurut Alkitab hari ini juga dia di surga. Lalu siapa yang datang kalau dia sudah di surga? Siapa yang datang kalau dia sudah di surga? Kalau dia sudah di Firdaus, siapa yang datang? Om Set. Artinya Om Setan. Amin. Jadi saudara-saudara, dia mati atas Golgota. Aduh, sesuatu yang luar biasa. Sudahlah, kita tidak akan lama-lama di situ. Yang penting saudara mengerti. Amin. Jadi kalau saudara pacar mati nama Joni, lalu dia datang, bilang, setan, Joniku sudah di surga. Amin. Sudahlah. Yang ketiga, ketika dia berkata hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, sedang bicara tentang dia cinta kita. Kenapa? Karena salib itu bicara kematian Yesus. Sekali lagi, itu bicara tentang cara Allah agar manusia bisa diselamatkan dari dosa, kematian, dan maut, api kekal. Jadi dia harus mati supaya apa? Supaya dosa kita ditebus. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Supaya apa? Supaya kita pindah dari neraka ke surga. Itu sebenarnya orang-orang sudah terdaftar di neraka, tapi dia mati supaya kita pindah dari neraka ke surga. Ada amin. Ada amin. Nah, coba sekali lagi kita baca ini supaya saudara mengerti. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Kenapa bisa di Firdaus? Karena Anda sudah ditebus Tuhan. Karena Anda sudah diselamatkan Tuhan. Caranya tidak ada cara lain. Dia harus mati. Yesus harus mati sebagai manusianya, harus mati supaya tebus kita. Karena manusia berdosa, maka yang ditebus, yang harus menebus juga manusia. Tapi manusia ini adalah manusia yang kudus. Dan tidak ada manusia yang kudus kecuali dia yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Mengerti ya? Mari coba kita lihat ayat ini. Atau sudah lihat ini. Manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Tapi sebaliknya, sejahat-jahatnya orang yang tadi, penjahat tadi, di hadapan tahta salib Kristus, orang itu penjahat bisa diselamatkan. Lalu orang berpikir gini, manusia itu bisa diselamatkan lewat perbuatan baik. Seperti kita saudara-saudara di sebelah. Jadi kalau mau selamat, bulan-bulan tertentu amal, buat baik. Jadi kalau lu pencuri orang pembarang, besok bikin amal. Dapat gaji beli supermi bagi-bagi, maka nanti mati superminya ditimbang antara perbuatan baik dan perbuatan jahat. Katanya kalau perbuatan baik naik sedikit,
maka saudara ke surga. Masalahnya kita tidak tahu, kita pun dosa pun timbangan ini beratnya berapa, itu persoalan. Kalau saudara sudah tahu, pasti dengan timbang si Tuhan. Beta yakin, masalahnya botong ini tidak tahu botong pun timbangan dosa. Ada yang tahu? Pernah pipen pui waktu mau berangkat ke pesawat, biasanya ada timbangan. Saudara timbang lalu ada tulis berkata begini, bagasi 20 kilo, dosa 80 kilo. Tidak ada. Itu membuat tidak ada alasan untuk kita bilang kita pu amal harus lebih baik. Baru bangun saja kita sepikiran jahat lah, betul ya? Baru bangun seorang bisa pikiran jahat. Manusia satu kemarin dibikin jengkel itu, sebentar dia masuk kantor baru lihat. Kita sudah mulai buat di sini. Bagaimana mungkin kita punya perbuatan baik bisa menutup? Itu sebabnya hanya satu, kasih karunia Tuhan lewat kematian di kayu salib yang membuat kita selamat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Perbuatan baik menurut firman Tuhan seperti kain lara. Tahu kain lara? Kain pel. Menurut saya bukan kain pel. Kalau saudara pernah ke bengkel, kain bengkel, orang bengkel itu tidak ada yang putih bersih. Saudara pernah ke bengkel? Saya pu oto dong lah pakai kain yang sangat kotor. Saya semua togor dong. Hai, kok kasih bersih dengan kain kotor? Itulah manusia. Kalau ada manusia yang mau coba-coba tebus manusia, itu seperti kain kotor. Pernah saudara pel, lompor, pakai kain lompor lagi. Hei, kok tambah lompor? Tambah lompor. Demikian manusia tidak bisa tebus manusia. Semakin dibersihkan, makin lompor itu manusia. Mengerti ya? Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Jadi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Termasuk maaf. Ada orang bilang begini, saya gereja supaya saya ke surga. Saudara salah. Saya beri persembahan, sumbang ibadah Paskah supaya saya selamat. Salah. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Lalu mengapa Tuhan suruh kita berbuat baik? Dengar baik-baik penjelasan saya sederhana ini. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk selamat, tapi orang Kristen berbuat baik karena telah mengalami keselamatan. Mengerti ya? Jadi kita buat baik ini, ya sadar ya, saya sudah ditebus Tuhan. Saya balas apa? Saya berbuat baik, saya beribadah, saya melayani. Jadi semua yang kita lakukan bukan untuk selamat. Kalau agama yang sebelah bilang kita ibadah, puasa 40 hari, 40 malam supaya ke surga. Anda mau 40 hari 1 tahun tidak bisa ke surga. Karena keselamatan itu kasih karunia Tuhan. Lewat kematian di kayu salib dia menyelamatkan kita. Jadi sekali lagi kalau ada perbuatan baik itu dilakukan karena ucapan syukur kita bahwa kita telah dipilih, diselamatkan Tuhan. Sudah mengerti sekarang? Jadi melayani itu bukan karena mau diselamatkan, melayani karena kita sadar kita sudah diselamatkan. Kalau saudara lihat cepat supaya kita tidak boleh lama. Menurut Galatia bilang begitu. Galatia 2 ayat 16 bilang begini, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena apa? Iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena kita dibenarkan bukan karena kita bisa berbuat kebenaran, tapi karena iman. Amin. Dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan baik. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau kita saudara di sana bilang dia bisa lakukan, orang Yahudi stres. Nah, kalau saudara baca ini kata melakukan hukum Taurat, itu bukan hanya 10 perintah Tuhan. Saudara tahu orang Israel punya di balik 10 hukum Taurat itu ada namanya tradisi, ada nama masih banyak aturan-aturan. Contoh, kalau hari hari Sabat yang jatuh pada hari Sabtu pada waktu itu, orang tidak boleh bikin kegiatan apa-apa. Betul ya? Sampai Yesus bilang kalau ada lupung binatang, domba apa jatuh, orang akan biarkan dia jatuh. Tetapi Yesus pernah singgung dong, karena Yesus tahu bahwa mereka ini hanya omong saja. Waktu domba jatuh, biar hari Sabat dong masuk diambil. Makanya maaf,
Saudara-saudara kita dari gereja tertentu yang mengatakan kita harus ibadah di hari Sabtu, kami tolak. Karena bukan itu. Itu sebabnya hari Paskah atau hari kebangkitan Kristus adalah menjadi hari kebaktian kita. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak mati, Tuhan kita hidup. Nah, lalu dia bilang gini ayat 21, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalau ada orang bilang dia bisa selamat karena perbuatan baik, Yesus matinya sia-sia. Jadi poin ketiga, dia mati supaya kita bisa ditebus, diselamatkan, diambil dari api kekal, supaya kita hidup bersama-sama Tuhan Yesus di sorga rumah Bapa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saudara, ada seorang bernama Johann Hieronymus, susah sekali, Scudder, yang mengatakan dalam bukunya The Encyclopedia of Religious Quotation. Oh, sistematis. Memang kalau bukan lidah Inggris, lidah sabu dan roten ini susah. Tapi maksudnya gini, salib telah menyatakan kepada orang yang baik bahwa kebahagiaan mereka tidak cukup baik. Jadi semakin engkau berbuat baik, dia bilang kebaikanmu itu masih tidak cukup baik. Karena itu Yesus harus turun dari surga supaya kita ditebus oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara lihat ini baik-baik. Yang terakhir, saudara dengar ini poin terakhir. Dan saya mau saudara tangkap baik-baik. Yesus cinta kita, aku cinta kamu, kata Tuhan. Karena apa dasarnya ini? Salib itu berarti kematian Yesus. Itu berarti tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Dan tidak ada dosa yang begitu luar biasa yang tidak bisa diampuni. Tadi dia bilang, hari ini juga kamu berada dengan aku di Firdaus. Saya tanya saudara, itu penjahat kelas kakap. Kok tiba-tiba dia bilang, hari ini juga kamu dengan aku di Firdaus. Hei, kalau perbuatan baik, dia nomor satu tidak bisa masuk. Betul ya? Kalau dia penjahat, maka dia tidak boleh masuk kerajaan surga. Tapi lihat, dengan kematian dia buka pintu pertobatan. Menit-menit terakhir, orang itu masih sadar bahwa dia berdosa. Betul? Dan yang kedua, tadi saya bilang, ini hukum Romawi, mereka sudah tidak bisa diampuni. Betul ya? Makanya dua penjahat itu termasuk Yesus dihukum. Karena Yesus mewakili Barabas dalam tanda kutip ya, walaupun dia sebenarnya mewakili kita manusia, tapi dalam konteks ini saya mau jelaskan, Barabas paling jahat. Jadi kalau tiga ini Barabas paling jahat, lalu lanjut dua orang ini penjahat, makanya kutuk. Tetapi lu saudara-saudara lihat ini sini, lihat baik-baik. Seolah Tuhan mengatakan, kalau manusia tidak bisa mengampuni kamu, aku masih bisa mengampuni kamu. Kalau manusia lihat dosamu yang buruk, najis, dosa yang sangat besar memalukan, aku mengampuni kamu. Kan beda dengan kita ya. Kita sering kalau orang bikin dosa dengan kita atau salah kita, selalu kita orang Kupang ini pakai angka. Bapak, kita sering bisa beres dan dia mah, Bapak ya, 8 kali. 8 kali dia, 8 kali. Baru 2 saya apa Bapak, isu 8 kali nah. Kita menganggap bahwa yang ke-8 itu adalah yang tidak bisa lagi diampuni. Tapi Tuhan tidak. Hukum Romawi bilang ini tidak bisa diampuni. Tapi hukum Tuhan di atas kasih salib dia bilang masih bisa diampuni. Karena itu saudara, kalaupun ada yang punya masa lalu yang kelam, yang mungkin orang cibir kita karena kita najis, kita dianggap tidak berdosa sama sekali, kita dianggap orang yang tidak layak dengar berita pengharapan. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan sanggup mengampuni kita. Ini penjahat, hukumnya mati. Romawi hukum mati, tapi Tuhan kasih dia hidup bersama Tuhan di surga. Wow, waktu saya renung ini saya bilang, Tuhan, Jerry Adu mungkin orang paling jahat di dunia ini, tapi bersyukur dia mau pakai saya jadi hamba Tuhan. Kedua, dia mau mengampuni saya. Amin. Mari saudara lihat sebentar, saya coba jelaskan. Kita sudah baca itu. Jadi ini penjahat. Tapi, nah, saya jelaskan.
Siapa yang tahu bahwa dua penjahat itu selama ini tahu bahwa penjahat itu punya nama? Ada orang mengatakan dalam Injil Nikodemus atau yang disebut dengan apokrif, berasal dari abad keempat. Siapa yang hidup ada abad keempat? Saya pikir saudara sudah jadi mumi. Nama pencuri yang baik, kenapa disebut baik? Karena sempat bertobat. Itu namanya Dismas. Ingat baik-baik. Jadi kalau nanti ada kuis di hari Paskah, saudara ingat, yang baik itu namanya apa? Dismas. Dan nama pencuri yang buruk yang tadi dia bilang, kalau lu Tuhan selamatkan beta dengan lu, itu namanya Gestas. Ya, bukan oke gas ya. Ini Gestas, bukan oke gas, oke gas, oke gas. Ini Gestas, Gestas. Jadi menurut tradisi dalam gereja, Dismas ini adalah seorang yang baru mengikuti Yesus di menit-menit terakhir dari kehidupannya. Makanya saya jujur ya, kalau ada orang yang bilang begini, Bapak ini orang ini susah banyak belum bertobat, kira-kira dia di mana? Menurut saya kita tidak bisa menjudge orang itu binasa atau tidak, karena di menit-menit terakhir orang ini punya kesempatan. Amin. Beda dengan Yudas, kesempatan masih panjang, dia kasih pendek dia punya kesempatan dengan bunuh diri. Tapi ini orang penjahat, di menit-menit terakhir dia punya kesempatan bilang, Tuhan beta ini terlalu jahat. Walaupun menit terakhir dia punya kesempatan untuk diselamatkan. Makanya saudara-saudara, saya kasih ingat saudara, kalau menit-menit terakhir ingat ini ayat. Amin. Kita akan ada di menit-menit terakhir, percayalah. Saudara akan ada di menit-menit terakhir waktu di rumah sakit. Saudara harus ingat ini, menit-menit terakhir harus minta ampun. Makanya setiap kali saya video orang sakit yang menit-menit terakhir, saya selalu ajar istri saya atau siapapun yang melayani saya, kalau saya tidak bisa, saya selalu bilang, bisik ke telinganya, minta ampun secara cepat. Ingat ya, kalau menit-menit terakhir apa? Minta ampun. Lalu bilang, Tuhan, COVID sutara betan sedikitlah Tuhan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, maka Tuhan tolong ampuni kita berdosa. Amin. Kalau saudara pikiran di situ, kalau begitu kita bikin senang, pokoknya bikin kacau. Kan ada menit-menit terakhir. Masalahnya tidak semua orang diberi menit terakhir. Hanya orang yang kanker yang akan diberi menit terakhir. Jadi kalau saudara kanker, saudara akan dapat menit terakhir. Tapi kalau saudara celaka, tidak ada kata menit terakhir. Saya ulangi lagi, kalau kanker, demam berdarah, apapun, diabetes, masih ada waktu tarik nafas dan sedikit omong dengan Tuhan, ampuni dosa saya, karena kita punya menit-menit terakhir. Masih bisa panggil anak-anak, kumpul, duduk sebelah, mama semua pergi, di mana? Lu tanya lagi, mama susah berat, lu tanya lagi. Kita punya menit terakhir, tapi kecelakaan tidak ada menit terakhir. Amin. Pak, Tuhan bilang, peluk. Pas saudara mau buka menit, Tuhan sudah selesai kan? Jangan ngomong lagi, tidak bisa lagi. Amin. Karena itu bawa kendaraan hati-hati. Ada amin. Sebab itu menit terakhir hampir tidak ada sama sekali. Nah, sekarang saya tanya saudara, yang orang yang bertobat itu namanya siapa? Yang tidak bertobat itu siapa? Ada pelajaran lagi dari ayat ini. Di samping itu pelajaran menit terakhir. Jadi ada dua pelajaran. Satu, sejahat apapun Anda masih bisa diampuni. Yang kedua, ingat, pada waktu hari-hari terakhir atau menit-menit terakhir, engkau harus minta ampun sama Tuhan. Saya ingat ada seorang ibu, waktu kecelakaan ada seorang mandi darah, tapi orang itu masih sadar. Lalu dia bisik ke telinga orang itu. Dia tidak bilang gini, "Mai tua tunggu." Tapi dia bilang, "Minta ampun kakak," dan orang itu selesai. Tapi ada pelajaran, saudara dengar baik-baik. Saudara, walaupun, saya kasih ingat saudara, coba setuju ini. Walaupun kita punya kesempatan di menit terakhir,
Dan Tuhan tidak lihat kita pun dosa sebesar apapun. Ingat baik-baik ini yang saya mau ingatkan, saudara. Yesus disalibkan di tengah-tengah kedua penjahat, perampok. Ada penafsir yang beranggapan bahwa sebetulnya salib yang di tengah itu adalah salibnya siapa? Barabas. Tapi Yesus menggantikan dia dan dia dibebaskan berkenaan dengan posisi tengah yang seolah-olah menunjukkan bahwa Yesus adalah yang paling jahat. Itu sebenarnya waktu dia mengampuni, dia sedang bilang begini, yang paling jahat saja saya bisa ampuni. Kenapa? Dia mau ganti posisi yang paling jahat. Ada amin? Ada amin? Nah, saudara-saudara lihat ini. Perhatikan komentar saya di bawah ini. Saudara lihat ini. Dari ayat ini kita dapat belajar satu yang lebih penting dari semua. Maksudnya begini, kita bisa belajar dari penjahat di ini bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Katakan amin. Jadi kalau ada suami yang belum bertobat pada susah banyak, bilang sama Tuhan, saya masih punya harapan. Di sakit ini saya mau dia bertobat. Karena kita masih punya waktu kepada Tuhan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Saudara lihat tadi, ini penjahat yang oleh Romawi jahat. Hari itu juga dia bilang, semua hapus, jadi nol. Riset jadi nol. Tapi ini maksud saya gini. Saya sedang bicara begini, bahwa pemulihan dari Tuhan itu tanpa syarat. Dia mau pulihkan seseorang itu, dia tidak lihat siapa jahatnya dia. Karena itu saudara-saudara kita bisa menjudge, oh orang ini punya masa lalu maka dia pasti jadi jahat selamanya. Tidak bisa. Ini penjahat, Tuhan pulihkan dia dalam waktu yang seketika. Orang itu berubah. Amin. Jadi kita tidak bisa bilang, oh ini orang jahat, pasti dia akan jahat sampai mati. Selama dia menerima kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa memulihkan dia apa adanya. Makanya tidak heran ada orang yang bertobat lagi jadi hamba Tuhan, dulu pencuri, dulu penjahat, bisa jadi berubah. Kenapa? Karena Tuhan sanggup memulihkan seseorang. Jadi ketika kita bergumul untuk seseorang dan dia belum berubah, coba ingat ini akhir. Penjahat saja Tuhan bisa ubah. Masa dia yang di sampingmu tidak bisa dipulihkan Tuhan? Masa anakmu tidak bisa dipulihkan? Masa suamimu tidak bisa dipulihkan? Masa istrimu tidak bisa? Penjahat saja dia bisa pulihkan. Walaupun di menit-menit terakhir. Amin. Jadi kalau suami sakit-sakit, aduh bapak kenapa kok disusaki di belum? Ingat, bilang sama Tuhan, Tuhan, beta pastikan bahwa di menit terakhir beta berharap Tuhan sudah menyelamatkan dia. Tapi ini yang paling penting, saya mau tutup ini saudara. Lanjut, saudara dengar ini. Dari ayat di atas itu kita bisa belajar apa? Bahwa yang berikut adalah Anda dapat memilih untuk bertobat atau tetap menjadi seorang apa? Penjahat. Walau anugerah telah tersedia di depan kita. Yesus mati dan Alkitab bilang kiri kanan penjahat. Seolah-olah mengatakan aku mati, aku buka anugerah, mau penjahat kah siapapun, kalau terima aku diselamatkan. Tapi satu orang saja yang pilih, betul ya? Dismas saja yang pilih. Satu nama siapa? Apa? Dismas pilih, yang satu tidak pilih. Apa artinya? Jangan saudara pikir anugerah jadi bebas Anda pun hidup, tidak. Anda yang memilih Anda jadi penjahat atau Anda jadi orang benar. Anda bisa pilih, saya mati nanti, mati tidak bertobat atau nanti mati bertobat. Pilihan ada di antara saudara. Hari ini boleh menjadi penjahat, tapi saya berharap Anda mati bukan menjadi batu penjahat. Semua orang penjahat, saya penjahat. Kakak Bet tahu saya hidup, saya penjahat. Tapi saya tidak mau mati seperti yang di sebelah. Saya mau jadi seperti Dismas. Kalaupun saya mati, saya tidak lagi jadi penjahat. Pilihan ada di pada saudara. Ada dua pilihan. Ini gambaran kita. Makanya tidak heran ada orang yang memang sampai mati juga tidak bertobat dan tidak selamat. Kenapa? Pilihan ada di tangan saudara. Saya tanya saudara, jawab di hati saudara. Mau mati sebagai penjahat atau mau mati sebagai mantan penjahat? Saya berharap kita memilih saya mantan penjahat. Tapi kalau saya mati, saya tidak mau mati sebagai penjahat. Tapi saya tutup dengan cerita ini atau kata-kata ini. Ini pesan keras sebenarnya. Waktu Yesus bilang kepada orang ini, hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus,
Tapi sisi lain dia bilang, kalau kamu tetap pilih untuk tidak percaya saya, tetap jahat, ya terserah. Ini keras sebenarnya ayat ini. Ayat ini sedang bicara bahwa ingat, waktu salib itu adalah waktu ruang terbuka, ruang anugerah terbuka besar untuk kita. Salib itu buka apa? Pintu anugerah terbuka besar, termasuk penjahat, Anda yang dan saya yang penjahat ini. Tetapi ingat baik-baik, waktu itu, salib itu, saya sebut salib itu punya batasan. Bilang salib punya batasan. Mungkin para teolog dengar dan mengatakan salib tidak terbatas, dia mati bagi dunia. Yang saya maksudkan bukan itu. Salib itu terbatas karena salib itu hanya punya batasan untuk menerima Anda. Salib bicara anugerah itu untuk menjadi berguna. Maksudnya gini, salib itu berguna hanya pada ujung kehidupan Anda sebelum datang kematian. Jadi begini, salib itu punya batas waktu, batas timingnya, yaitu di ujung kehidupan Anda. Tapi setelah mati, salib itu tidak berguna. Maksudnya Bapak Pendeta, saudara ngerti sampai sini? Jadi kalau saudara meminta ampun di bawah kaki salib itu, waktu saudara hidup, dan itu hanya limitnya sampai di ujung kehidupanmu. Yang tadi saya bilang tarik-tarik napas terakhir itu masih. Tapi setelah mati, salib itu tidak lagi berguna bagi saudara. Mengerti ya? Jadi jangan tunggu mati baru bertobat, itu tidak bisa. Saya baca terus. Jadi setelah mati, anugerah itu tertutup untuk mereka yang keras hati dan tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan, bertobat dan terima dia sebagai juru selamat. Salah satu penjahat telah mengambil keputusan terakhir yang terbaik, Dismas, berada di ujung kehidupan sebelum dia mati. Betul ya? Di ujung kehidupan salib masih berfungsi. Makanya Tuhan bilang, hari ini juga kamu dengan aku di Firdaus. Tapi orang yang satu, nama siapa? Dia mati, dan disitulah dia tidak punya kesempatan untuk mengalami anugerah salib. Mengerti? Itu sebabnya sekali lagi dalam kekristenan kami tidak bisa doa arwah. Karena apa? Yang sudah mati harus dihakimi. Jadi Bapak Mama Saudara jangan main-main dengan ini di Jumat Agung ini. Ingat baik-baik, hitung baik-baik kita pun dosa, lalu segera minta ampun. Makanya saya suka dengan doa istri saya dan selalu saya pakai di setiap tidur saya. Tuhan, bila malam hari ini Engkau datang, ampuni dosa saya. Supaya kalau Engkau datang tiba-tiba malam ini, kami layak dijemput dan hidup bersama-sama dengan Engkau di surga rumah Bapa. Kadang kita bawa salah masih di dalam tempat tidur. Apalagi suami istri, salah balik belakang. Laki di belakang, istri di belakang, sudah aja bawa. Saya kasih tahu saudara, pas balik belakang bini Tuhan bilang, Yuli, ya Papa, pulang. Tunggu balik, pisuan minta maaf, terlambat, pulang. Ada amin, ada amin. Jadi kalau balik belakang bilang, Tuhan jangan datang dulu Tuhan, besok pagi minta rencana mau bikin kopi kasih dia. Lebih baik cepat-cepat. Saya besok pagi bangun. Kubetul di mana ini? Tuhan bilang terlambat bos. Maka setan akan berkata, oke, gas. Sekarang kita gas bos. Ada amin. Maksudnya adalah ini adalah anugerah. Jadi di ujung kehidupan kita hanya salib itu hanya berlaku sampai ujung kehidupan. Setelah mati tidak bisa lagi bos. Jadi jangan berdoa di kuburannya, ya buat apa? Minta kau mama di sorga dukung kita di dalam doa. Hai, Yesus di sorga sana dia dukung, bagi apa? Yesus tidak ada air mata di sana, amin. Minta dukung itu waktu dia hidup. Ada amin. Bukan semati. Yesus perlu Tuhan Yesus buat apa lagi? Dia mau dukung saudara, saudara bikin jengkel dia itu. Lalu saudara bilang, mama, dukung kami dalam doa. Kalau dia masih bisa berteriak dari sana, saya tanya saudara,
Saudara dari Jakarta saja berteriak sampai di Kupang, bisa dengar tidak? Halo, saya ulang lagi, jangan di Jakarta. Saudara pirote, lalu tidak ada HP, lalu saudara mau omong, ini anak bilang, anak kasih mati keran, lalu saudara berteriak dari rote, woi kasih mati keran, dengar tidak? Lalu kau percaya bahwa dia bisa doa dari sana sampai saudara dengar, itu orang gila. Mengerti saudara? Betul tidak? Aduh, saudara, kita pergi Jakarta saja butuh berapa jam kalau Jakarta naik pesawat? Yang pernah pergi Jakarta berapa jam? 2 jam baru sampai di sini. Lalu bagaimana saudara bilang, saya bu mama yang mati itu jaga saya di jalan? Saya tanya saudara, Jakarta saja 2 jam, saudara berapa jam? Sudah baru turun begini, baru ganti pakaian, dia suka nabrak, lalu saudara bilang, dia jaga beta di jalan. Gila kok. Ada amin. So, fokus kita hanya Yesus. Jadi ini lucu, tapi saudara dengar ini. Kita hanya punya kesempatan sampai di ujung kehidupan. Bilang, saya pun kesempatan sampai di ujung kehidupan. Mazmur bilang apa? Manusia hidup hanya 7. Lebih daripada itu sengsara. Saya tanya saudara, seberapa? Saya 51, tinggal 19. Jadi kalau saya 51 tinggal 19, itu kalau 70. Kalau dia bilang Jer lu 52,5, maka tinggal 1 tahun setengah saja. Amin. Jadi Bapak Gembala dia omong-omong terus, nanti siapa khotbah? Lu khotbah. Saya mau pulang ke rumah Bapak di sore. Nah tidak, kan mau saya adalah saya tutup. Hidup ini punya kesempatan, dan di Jumat Agung ini kesempatan untuk kita bilang, Tuhan, beta mau seperti Dismas, ampuni beta, selamatkan beta, selamatkan beta pun keluarga, selamatkan beta pun sahabat, selamatkan orang-orang yang beta cintai. Tuhan memberkati. Belum selesai, karena saya mau tutup dengan puisi ini. Sudah dengar puisi ini sebagai puisi terakhir? Sudah dengar puisi terakhir? Tahan sedikit lah, ini Jumat Agung. Nanti kita balas dendam di. Terus lanjut, kita tutup dengan. Ada seorang yang tulis di internet dan saya baca. 33 tahun dia menyiapkan diri untuk korban bagi dunia. 3,5 atau 3,5 tahun dia menyampaikan berita sukacita, berita kabar baik, keselamatan. 30 keping perak dia dihianati. 3 kilometer dia memikul salib. 3 paku ditancapkan di kaki dan tangannya. 3 liter darah tercurah bagi saudara dan saya. Dan hari ini ada 3 kata yang dia mau sampaikan lewat kematiannya di kayu salib. Aku cinta kamu. Sekali lagi tuh tepuk tangan meriah untuk Tuhan. Dan itu yang terakhir khotbah saya. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya.